Bahagia itu sederhana. Melihat mereka tertawa bahagia setelah dikasih mainan aja rasanya begitu mengena di hati. Bahagia rasanya melihat mereka dengan riangnya bermain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rino Rain. Ngomong-ngomong soal bola, di video kali ini kita akan unboxing dan review Nebula pakai U dan Heiss Nebula. Sekilas cerita di episode kedua What If ini, Heiss Nebula adalah kang idenya rampok, ngajakin T'Challa bersama Ravager buat memindah tangankan Ember of Genesis, yaitu benih yang bisa menghidupkan kembali planet yang sekarat dari kolektor ke dirinya, alias Yuri. Ada yang berbeda dengan Nebula yang kita kenal di live actionnya. Di serial animasinya ini dia masih memiliki rambut dan tangan kirinya masih normal. Kayaknya ini karena si T'Challa Star-Lord berhasil menyadarkan bokapnya Nebula ini, yaitu si Thanos, hingga nggak jadi mendebukan separuh makhluk alam semesta ini dan malah memilih berkebun. Hal ini menyebabkan si Thanos nggak mengadu Gamora sama Nebula lagi dalam training berantem, yang mana kalau siapa yang kalah itu si Thanos bakal menukar bagian tubuhnya dengan mesin. Maksudnya biar nanti kekuatannya setara. Karena Gamora keseringan menang, jadi tubuhnya Nebula yang penuh dengan potongan mesin atau yang namanya cybernetic. Dan di universe What If ini pernah terjadi sekali setidaknya, dan itu terlihat adanya potongan cybernetic di bagian bawah mata si Nebula. Dan ia menutup sebelah matanya dengan rambut pirangnya itu. Bisa dibayangin gak sih kecantikan Nebula kalau ada rambutnya dan gak campur mesin? Ini ada fotonya. Kayaknya beda server deh. Oke, sebetulnya nggak sabar pengen langsung unboxing aja, tapi sebelum itu saya mau ngasih lihat detail dari boxnya ini. Meskipun saya yakin kalian pengen cepet-cepet aja langsung ke detail figurnya, dan saya yakin kalian bakal skip scene ini. Oke, seperti biasa untuk bentuk boxnya standar kayak standar motor, sama seperti box Marvel Legend lainnya. Di bagian depan tentu saja figurnya terlihat jelas, dan di bagian atas ini tulisan Build a Figure The Watcher. Warning, logo The Watcher, ada tulisan Marvel Legends series di sini, bawahnya Marvel Studios What If, Heiss Nebula, logo Disney Plus, dan logo Hasbro di sini. Begini tapak sampingnya, ini gambar Heiss Nebula sedang bergaya aduhai. Di bagian belakang tulisan Marvel Legends series, Nebulanya sama story-nya. Lalu ada line up buff-nya, yang mana Nebula ini kena nomor antrian 5 dan mendapatkan hadiah berupa payung cantik. Kita dapat buff berupa badannya The Watcher. Selebihnya ya tulisan-tulisan kecil begini yang males banget buat dibaca. Di bagian bawahnya pun apa lagi. Dan tibalah saatnya kita buka kotaknya. Wih, mantap. Untuk buffnya ternyata banyak banget bagian-bagiannya, jadi kita dapat jubahnya kayak teropong gini ya. Lalu bagian perutnya, sama bagian dada dan leher. Sama satu lagi ini apa ya namanya? Kayak jubah gitu tapi masangnya kebalik, kerahnya kayaknya sih. Oh iya ini. Coba kita rakit. Oh gini jadinya. Lalu kita dapat sepasang tangan pengganti, pose genggam sama pose buat nembak pistol. Sama satu buah pistol, kurang lebih begini detailnya. Nggak macem-macem sih, polos sama ada sedikit ulir-ulirnya lah. Dan ini dia bintang kita di video kali ini. Meskipun kali ini dia berperan sebagai rampok, tapi dia adalah rampok yang anggun namun badass. Untuk desainnya sih Heiss Nebula ini nggak terlalu rumit ya. Di animasinya juga emang simpel. Secara garis besar ya cuman rambut. Untuk bagian tubuh yang nggak ketutup pakaian ini biru semua gitu. Sama pakaiannya ini warnanya ungu.
sama sepatu bot coklat tua dengan detail ikat-ikat sana sini di bagian betis. Udah gitu doang, sama beltnya yang melingkar di bagian pinggang. Selebihnya ya paling dipakainya ada detail-detail kecil berupa serat-serat sama list-list gitu aja. Pasnya outfit untuk berantem gitu ya. Dan menurut saya sih cukup akurat sama di serialnya ya. Malah sebenarnya di serialnya nggak gini-gini amat. Kalau di serialnya cuman kelihatan list ini aja sama ungu polos aja. Tapi di figurnya ini kita diberikan detail yang mantep banget. Kalau kita raba ini terasa ada teksturnya. Dan kalau kita perhatikan lagi, ini outfitnya ini mirip banget sama outfitnya Nebula versi universe utama MCU, yaitu di Guardian of the Galaxy pertama. Dan sebelum dia menggunakan outfit yang dikasih Kraglin di Avengers, yaitu di filmnya Guardian of the Galaxy volume kedua. Atau jangan-jangan ini malah cetakan yang sama ya. Cuman ganti tangan sama kepalanya aja. Sayangnya saya nggak punya Nebula versi Guardian of the Galaxy ya, jadi nggak bisa ngebandingin. Kok jadi penasaran ya? Oke, ke detail selanjutnya, ini bagian rambutnya udah lah ya sama dengan serialnya. Wajahnya mirip, cuman sayangnya kita nggak bisa ngeliat bagian mata kirinya. Apakah ini juga dibikin detail mata mesinnya kayak si Nebula menyibak rambutnya itu pas menyapa T'Challa? Oke, kita coba singkap sedikit apakah detailnya itu ada. Ternyata nggak ada guys, matanya normal. Untuk bagian tangannya masih mulus kayak di serialnya. Apalagi ya, kayaknya sih itu aja sih detail yang bisa saya hap-hap lalu ditangkap. Nomor serinya ini ada di bagian telapak kakinya ya. Dan sekarang kita ke artikulasinya. Untuk artikulasinya kita coba dari kepala ya. Bisa kita putar 360 derajat. Ini bisa kita tarik maju mundur, cantik. Jadi menunduknya bisa lumayan jauh, tapi menegaknya nggak bisa karena kalang rambut. Bisa kita goyang-goyang sedikit. Nah, terus untuk tangannya ini bisa kita putar 360 derajat, sama bisa kita rentangkan begini. Sayangnya ini nggak ada bicep joint ya, tapi untungnya di sikunya ini bisa kita putar. Tapi lagi-lagi sayang di sikunya ini cuma single joint, jadi cuma bisa menekuk sejauh ini aja 90 derajat. Untuk telapak tangannya, yang kiri ini nggak bisa ke atas bawah ya, cuman ke samping gitu. Tapi untuk diputar bisa. Ternyata ini bedanya sama tangan pengganti pose nembak pistol yang satunya. Jadi yang ini menekuknya bisa ke atas dan ke bawah gitu. Untuk pergelangan tangan kanannya ya sama kayak biasanya lah, atas bawah. Untuk bagian torsonya membungkuk agak kurang, tapi ke belakangnya lumayan jauh nih. Di bagian pinggang ada joint, cuman nggak kelihatan karena ketutup beltnya ini. Pinggangnya bisa kita putar penuh, kakinya juga bisa mengangkat sejauh ini, menendang ke depan sejauh ini, ke belakang segini, ada join di bagian pangkal pahanya, jadi bisa kita putar. Lututnya double join dan bisa menekuk sejauh ini. Di bagian ankle kakinya bisa ke atas segini dan ke bawah segini. Mantap. Sama bisa kita putar-putar begini. Sebenarnya artikulasi Nebula ini mantep banget ya, cuman sikunya aja yang kurang dikit, tapi kita bisa posekan dengan berbagai gaya. Untuk perbandingan tingginya dengan figur lain, kalau dengan sesama Marvel Legends female ya, normalnya Marvel Legends lah, lebih pendek kalau dibandingkan dengan Captain Carter. Kalau dibandingkan dengan male figure ya kira-kira seginilah. Aduh, capek juga ngomongnya. Kira-kira itu aja review kita kali ini. Kalau ada detail lain yang kalian temukan, ya buat kalian yang punya figur ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Begitu juga kalau nggak setuju dengan yang saya sampaikan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dengan saya Rino, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan subscribe channel ini, cukup nyalakan loncengnya aja kalau bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.